saya juga bingung apa organisasi ini tidak ada penasihat hukum gitu dan penasihat psikologi massa. Apa dampaknya tatkala seseorang diumumkan pemecatan permanen? Saya melihat bahwa pemerintah bukan hanya sekedar menunggu bagaimana rukun apa enggak. Harus sebagai orang tua yang bisa menyelesaikan agar kericuhan ini tidak menyebar kemana-mana. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa. Di Talks adalah konten-konten yang akan membahas seputar topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan baik di media sosial ataupun di pemberitaan bisnis.com sendiri. Nah, sebelum kita mulai topik obrolan di episode kali ini, saya Ganang Adrian mau ngajak Sobat Bisnis yang di rumah untuk subscribe dulu YouTube channelnya Bisniscom dan jangan lupa buat tonton video-video terbaru dan juga konten-konten menarik yang ada di Bisniscom. Dan buat Sobat Bisnis yang mau mendengarkan konten ini via podcast, Sobat Bisnis juga bisa dengerin lewat platform podcast favorit Sobat Bisnis, bisa lewat Spotify, Apple Podcast, ataupun Google Podcast yang bisa Sobat Bisnis akses dengan search namanya adalah Broadcast. Nah, Sobat Bisnis bisa langsung tuh dengerin konten-konten podcastnya Bisniscom. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang isu yang cukup ramai, cukup jadi headline juga di pemberitaan bisnis.com, yaitu tentang dipecatnya Dr. Terawan dari ID. Nah, tapi dari pemberitaan terbaru disebutkan kalau sebenarnya nih Sobat Bisnis juga perlu tahu masih ada waktu sekitar 28 hari untuk positioning Dr. Terawan itu benar-benar istilahnya benar-benar dikeluarkan dari keanggotaan ID. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan ngobrol dengan Profesor Chairul Anwar Nidom. Beliau lagi ada di Surabaya nih ya. Beliau adalah guru besar ilmu biokimia dan biologi molekuler UNER. Halo Prof, apa kabar Prof? Baik Mas, apa kabar Prof? Kabar baik juga Prof. Sehat selalu ya Prof ya? Ya, Alhamdulillah. Prof, bicara tentang pemberitaan yang baru-baru ini tentang pemecatan Dr. Terawan, itu sebenarnya apakah yang sudah dilakukan ID atau Ikatan Dokter Indonesia ini sudah tepat nih Prof nih? Pendapat Profesor sendiri bagaimana dan menurut Profesor sendiri gimana sih respon ID sejauh ini gitu Prof? Karena kan yang kita tahu adalah bukan hal yang mendadak gitu ya pemecatan Dr. Terawan ini, karena ID sendiri menjelaskan lewat press release beberapa waktu lalu kalau ini adalah buntut dari kasus di tahun 2013 yang bisa dibilang cukup lama ya Prof ya. Nah, kalau menurut Profesor sendiri bagaimana? Saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa beruntung dan bersyukur bisa bertemu dengan 3 orang hebat. Okay. Yang kebetulan semuanya mantan Menkes. Jadi artinya dan ada interaksi ya Prof ya? Bukan hanya sekedar saya tahu begitu, bukan. Ya. Ada interaksi dan ada kebetulan persoalan-persoalan yang berkaitan kesehatan. Yang pertama adalah Ibu Siti Fadila. Oke. Yang kedua Ibu Dr. Endang, almarhumah. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Terawan. Ketiga-tiganya membuat kejutan buat saya. Artinya terkejut gitu, artinya membuat kejutan yang bersifat saya tidak menduga. Pertama, bahwa Ibu Siti Fadila seorang Menkes perempuan yang begitu tegar dan berani menampakkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang selevel dengan bangsa-bangsa dunia di dalam melihat prospek suatu kejadian wabah. Oke. Itu yang membuat saya terperanjat karena dinyatakan oleh seorang wanita
kan begitu, di dalam forum internasional. Dan saya kebetulan sebagai peneliti, salah satu penelitinya yaitu masalah flu burung. Nah, kemudian yang kedua, dengan almarhumah Ibu Endang, saya kenal beliau sebelum beliau menjadi Menteri Kesehatan yang menggantikan Bu Siti Fadila. Nah, saya dikagetkan oleh beliau, tahu-tahu beliau meninggal. Padahal gagasannya dan sebagainya di dalam aspek politik kesehatan juga tidak kalah dari gagasan-gagasan dari Ibu Siti Fadila. Yang ketiga, dengan Ibu Endang, saya masih tetap meneliti flu burung, tapi waktu itu sudah meningkat. Kami dipercaya oleh Bio Farma untuk menghasilkan seed vaksin manusia untuk flu burung. Dan waktu itu sempat seednya sudah diserah terimakan kepada almarhumah dan Bapak Wakil Presiden Bapak Budiono. Yang ketiga, ini justru saya baru kenal mungkin setahun yang lalu, tidak terlalu lama. Memang saya kenal, kontroversinya sudah dengar sejak sekian tahun yang lalu. Gitu. Tapi baru saya mengenal, mencoba mendalami dan sebagainya sejak beliau mencetuskan vaksin Nusantara. Sebetulnya bukan itu namanya, tetapi vaksin yang bukan vaksin, ada menimbulkan respon imun yang berasal dari sel dendritik, di mana itu tidak pernah dilakukan untuk penyakit infeksi, tetapi sudah dicobakan untuk mengatasi kanker. Tapi dengan gagasan yang cemerlang, mengatasi hal yang sederhana, ya mengatasi sesuatu yang sulit, tapi dengan cara sederhana. Ini adalah contoh logis dari mantan Menkes, istilahnya saya sebut karena pada waktu itu sudah tidak jadi Menkes. Okay. Saya mengamati beliau sebagai seorang peneliti, sebagai seorang dokter, dan memang beliau memang tipikalnya adalah seorang peneliti. Seorang peneliti itu adalah melangkah satu depa di atas yang lain. Oke. Itu prinsip. Jadi kalau kita tidak bisa memahami karakter seorang peneliti, kita bisa terkaget-kaget. Seorang peneliti itu ada sedikit jiwa egonya sebelum selesai menemukan sesuatu. Itu. Jadi oleh karena itu dalam penulisan pun kita biasanya kalau diminta sesuatu ya akan kita cicil, karena ini juga merasa rahasia. Okay. Jangan sampai kita membuka sesuatu kemudian diterobos oleh yang sudah siap dengan fasilitas, dengan alasan keterbukaan. Ini yang kadang-kadang tidak dihayati, tidak difahami oleh semua pihak. Ya kita akhirnya bingung sendiri. Gitu. Jadi saya melihat ketiga-tiganya, Menkes yang saya kenal ini adalah seorang peneliti. Dia melangkah berani lebih maju berdasarkan hipotesis, berdasarkan keyakinan. Nah, saya sangat kaget itu sekarang itu tentang Prof. Terawan ini. Waduh, kok dipecat? Gitu. Kok dipecat? Permanen lagi. Itu yang membuat kejutan. Wah, rupanya ada wakil Tuhan di dunia. Kenapa saya katakan begitu? Bagi seorang profesional seperti Prof. Terawan atau siapa, termasuk saya seorang dokter hewan, rekomendasi organisasi profesional itu menentukan, ya katakanlah sebagai anggota organisasi profesional itu menentukan rekomendasi saya untuk bisa pemerintah mengeluarkan izin. Okay. Izin praktek. Praktek itu apa? Pengakuan profesi, termasuk di dalamnya include mendapatkan rezeki. Nah, kalau sudah divonis, diumumkan kepada masyarakat bahwa dipecat secara internasional, itu kalau di pengadilan namanya hukuman mati, Mas. Kan gitu. Nah, itulah, itu ada apa sebetulnya? Kok sampai seseorang, ya saya katakan saya tidak terlalu istilahnya menyanjung, bukan karena saya
Bagaimanapun seluruh dunia, seluruh Indonesia mengakui bahwa Prof. Terawan adalah orang hebat. Setuju tidak setuju. Bagi yang tidak setuju, tunjukkan kehebatan lebih dari Prof. Terawan. Kan gitu. Kok ini dihakimi begitu saja? Masyarakat yang tidak tahu masalah apa-apa, tahu-tahu Prof. Terawan dihukum dipecat secara permanen. Terus tidak ada alternatif apa setelah ini. Diserahkan saja begitu kepada secara liar, kan, suruh mengambil keputusan. Kalau pengadilan ada, pengadilan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Dan terakhir gerasi dari presiden. Kalau ini enggak, kan? Setelah diputuskan di Aceh, didengarkan semua, kemana arahnya? Setelah ini apa? Kan itu harus dijelaskan oleh mereka. Bagaimanapun, Pak Terawan ini bukan hanya sebagai anggota ID, tapi sudah milik masyarakat. Kan begitu. Memang betul, saya yakin, saya mengenal pribadi beliau. Beliau adalah bekerja secara tulus, ikhlas, dan dia selalu mengatakan pada saya bekerja selalu bersyukur, ikhlas, dan di belakang Tuhan. Artinya, konsep dia adalah konsep yang agamis di dalam pekerjaan. Kan begitu, Mas? Nah, itu tahu-tahu divonis secara apa ini istilahnya. Ini milik masyarakat, Dr. Prof. Terawan ini. Bukan hanya milik keluarga, bukan hanya milik ini dan sebagainya. Nah, saya melihat ini dampaknya sudah dipikir nggak oleh oleh ID. Kita bisa bayangkan, Mas, setiap orang tua ingin menjadikan anaknya sebagai seorang dokter. Dulu cita-cita masa depan keluarga itu hanya ada 2, kan? Dokter atau insinyur. Kan gitu. Iya. Sekarang tinggal 1, karena insinyurnya sudah diganti gelarnya. Sudah diganti, betul. Nah, kan sarjana teknik, sarjana ini kan gitu, bukan insinyur lagi. Jadi kalau kita tanya kepada pemuda-pemuda di pedesaan, kepingin jadi apa nanti? Dokter. Jadi berusaha orang tua ini untuk memenuhi keinginan anaknya. Dengan susah payah menyekolahkan anaknya di kedokteran dengan harapan anaknya nanti setelah lulus bisa mengabdi sebagai seorang dokter, seorang pelayan pada masyarakat. Tapi sekarang dengan keputusan ini, orang tua tidak bisa lepas lagi. Sudah lulus anaknya, jangan-jangan nanti dipecat lagi sama ID. Sementara menjadi anggota ID itu anggota otomatis. Ini yang menjadi dampak psikologis. Belum lagi dampak-dampak yang liar lah, dampak-dampak yang itu. Ini yang saya ingin himbau, bukan hanya saya sebagai orang yang mengenal Pak Terawan, bukan karena sama-sama sebagai seorang peneliti dengan Prof. Terawan, tapi saya juga tidak ingin mencampuri teknis manajemen yang ada di suatu organisasi mereka. Tapi saya mengkhawatirkan kalau ini tidak diatasi baik oleh pemerintah, DPR, dan sebagainya, ini akan berdampak kepada organisasi profesi yang lain yang berkecimpung di bidang kesehatan, termasuk organisasi dokter hewan, organisasi apoteker, organisasi dokter gigi, dan sebagainya. Karena beralasan otoritas dari suatu organisasi. Oke, nah Prof, kan sebenarnya kalau kita bisa bilang dari kasus dipecatnya Dr. Terawan ini, apakah dari ID sendiri nih Prof, mungkin masyarakat sendiri butuh tahu nih Prof nih, sebenarnya adakah alternatif lain selain pemecatan? Maksudnya ketika ada kode etik yang dilanggar oleh seorang dokter, haruskah dari ID melakukan teguran atau melakukan teguran dengan keras, ataukah ada alternatif lainkah selain pemecatan itu sendiri, Prof? Ya, sekarang organisasi profesi itu fungsinya apa? Menghukum atau membina? Oke. Gitu. Itu dulu dipertanyakan. Membina anggotanya atau mungkin
kebablas keliru. Kalau sifatnya membina, berarti harus memahami masing-masing karakter anggotanya. Belum tentu semua anggota itu dengan bahasa yang sama bisa merespon yang sama. Sehingga apa artinya? Diperlukan metode-metode komunikasi dengan wilayah-wilayah yang berbeda. Kan ada ruang, misalkan saya di PDHI, di ruang Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Kan tidak semua dokter hewan, tidak semua dokter itu untuk mau melayani, istilahnya bukan mau melayani. Keinginan utamanya adalah praktek melayani masyarakat, walaupun itu memang penting, kan gitu. Yang talentanya itu ke riset, ada yang talentanya ke manajemen, ada yang talentanya. Ini kan campur jadi satu, Mas. Dengan bahasa yang satu bahasa, itu belum tentu semua bisa langsung in. Mungkin barangkali untuk manajemen, bahasa-bahasa manajemen, bagi para peneliti, itu masa bodoh, itu terlalu banyak omong, kan gitu. Iya. Karena apa? Karena peneliti itu di pikiran, di kepala itu sama dengan ada ada lab di situ. Jadi sambil mendengarkan, sambil berkecamuk itu pikiran-pikiran untuk menemukan ide-ide baru. Nah, bagi pada waktu berbicara dengan bahasa riset, mungkin yang teman-teman yang lebih fokus pada manajemen kurang tertarik, kan begitu. Nah, oleh karena itu untuk organisasi-organisasi yang bersifat tunggal begitu harus pandai-pandai membuat bahasa-bahasa komunikasi yang mungkin maksudnya sama tapi coraknya berbeda-beda. Saya dengar bahwa masalahnya Prof. Terawan dipanggil, katanya tidak datang. Tapi berdasarkan info yang lain, sudah datang ke IDI. Tapi kurang puas dengan jawabannya. Diminta datang lagi. Nah, bagi seorang peneliti, bagi seorang yang selalu pikiran berkecamuk, kadang-kadang, sudah saya jawab kok, saya disuruh ini lagi. Kan itu kan suatu model komunikasi saja. Jangan dipaksakan orang harus face to face. Kan bisa telepon. Sekarang apalagi bisa istilahnya komunikasi via Zoom dan sebagainya. Kan gitu. Di mana saja ada, kan sama dengan data. Yang penting apa yang diinginkan, dijawab apa tidak, kan gitu. Tapi kalau orang justru datang, apalagi Prof. Terawan seorang militer, punya komandan, kan begitu. Belum tentu bahwa surat panggilan ini disetujui oleh komandannya, kan. Karena ada kepentingan yang lain. Itu kan ada situasi-situasi internal yang menentukan sikap beliau kepada organisasi ini, kan gitu. Nah, tapi kalau itu dihakimi bahwa terjadi, tanda petik, ini istilah saya sendiri, pembangkangan terhadap organisasi organisasi profesi, ya susah, semua akan menjadi sulit, kan gitu. Tidak ada salahnya lah kalau pengurus mengalah sedikit kepada anggota, tidak kalah pamor gitu. Itu yang saya lihat. Jadi banyak cara yang lain. Apalagi sekarang seperti Prof. Terawan sudah menjadi milik masyarakat. Ini harus terbuka, Mas. Nggak bisa diselesaikan di bawah meja. Harus terbuka. Kalau perlu dibuat konferensi terbuka seperti sekarang ini, dibuat seluruh masyarakat bisa mengikuti live. Supaya tahu ya, Prof ya. Iya, supaya tahu. Supaya clear. Supaya tidak ada dusta di antara kita, kan gitu. Betul. Berarti media apa sih yang nggak bisa? Bisa semua. Saya yakin semua media TV mainstream akan meliput itu. Berarti sebenarnya tergantung kembali ke sudut pandangnya ya, Prof. Bagaimana keanggotaan ini sendiri itu apa yang dilakukan Dr. Terawan sendiri ya, Prof ya. Betul. Dari situ nanti saling menjajaki. Kan ini kan saya melihat ada semacam level yang berbeda, level pemahaman ya, bukan level hukum. Jadi saya baca dari Prof. Terawan ini, levelnya adalah level dimanapun tempat dia bergerak di situ.
tidak mengikuti, markas besar itu tidak mengikuti. Ya seperti sekarang diajari oleh COVID ini. Iya. Dimanapun kita bisa ngantor, dimanapun kita bisa rapat, dimanapun kita bisa wawancara. Fleksibel. Iya. Di mana posisi ketua saat memimpin rapat? Kita nggak tahu. Iya. Iya kan? Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa masih ada hierarki gitu loh? Sekarang kita bisa zoom-zooman kok dengan WA video callan kok. Kalau presiden tidak sibuk dan mau, bisa rakyat kecil beraudiensi, tidak perlu datang ke istana. Betul. Kok sulit banget ini komunikasi ini. Jadi kunci keduanya komunikasi ya, Prof ya? Itu bukan kunci utama. Kunci utamanya malah. Iya, saya bisa memberikan pengertian kepada anak saya bagaimana bisa baik kalau saya tidak mengerti. Betul, komunikasinya. Iya, itu saja yang saya sayangkan. Saya tidak mau mencampuri urusan internalnya, walaupun saya paham yang dipersoalkan. Mulai DSA, apalagi konsideran yang kedua bahwa terkait dengan vaksin Nusantara. Itu saya mengikuti. Kan gitu. Kalau yang pertama, saya memahami. Oke. Teknologi itu saya memahami. Kalau yang kedua, saya mengikuti. Konsideran ketiga, saya tidak tahu. Katanya sebagai pimpinan organisasi cabang dari ID yang tidak tidak disetujui tanda petik oleh pimpinan. Itu saya tidak tahu, itu internal banget. Tapi yang pertama saya memahami teknologinya, metodenya. Yang kedua masalah vagus, saya mengikuti dan mengerti. Oke. Nah, Prof, itu kan barusan Profesor menjelaskan beberapa alasan yang juga sudah dijelaskan oleh ID kenapa dilakukan sanksi pemecatan terhadap Dr. Terawan. Nah, banyak pandangan nih Prof, apalagi dari kemarin anggota DPR pun akhirnya juga ikut angkat suara mengenai pemecatan Dr. Terawan ini, dan juga ada pandangan kalau pemecatan ini agak sedikit berbau politis. Kalau pandangan Profesor sendiri gimana nih Prof? Waduh, kalau untuk masalah politis itu kan virus yang saya pelajari kan tidak ngerti politis. Jadi buat saya itu kriteria apa politis itu? Hanya virus kan begitu. Kalau dirubah menjadi bahasa kepentingan mungkin ya. Oke. Kan gitu. Ada nggak kepentingan? Ada. Anak bayi nangis saja itu ada kepentingan. Oke. Kan gitu. Apalagi ini model kayak ini, kalau di Surabaya itu kayak main ludrukan kan gitu. Pasti ada kepentingannya, itu entah penonton, entah karcis kan gitu. Nah, terus lagi nih Prof nih, dari kasus ini kan baru dijelaskan di pemberitaan yang terbaru ini kalau sebenarnya Dr. Terawan masih menjadi anggota ID tapi masih ada waktu 28 hari untuk istilahnya finalnya. Apakah Dr. Terawan masih menjadi anggota ID atau tidak? Nah, ini sebenarnya apa sih Prof yang harus dilakukan Dr. Terawan sendiri ya untuk apakah Dr. Terawan bisa melakukan pembelaan atau mungkin kemudian akan ada diskusi lanjutan dengan antara Dr. Terawan dengan ID? Itu bagaimana sih Prof mekanismenya sampai ke 28 hari nanti itu? Masalah fisiknya barangkali kan begitu. Hitungan hari itu kalau hitungan klinik itu kan ada menyangkut masalah weton dino kan gitu. Saya nggak tahu persisnya nggak tahu kenapa harus 28 hari, kenapa tidak 2 bulan, kenapa tidak 10 hari kan gitu. Ya. Sudah di ADRT-nya mungkin kan gitu. Tapi itu bukan persoalan utama. Oke. Apa sih yang terjadi nanti tatkala 28 hari lagi? Apa langsung digelundungkan begitu seolah-olah kemarin pengumuman pemecatan permanen itu tidak ada apa-apa? Apa betul pengurus PBID itu tidak itu namanya dissing loose ya? Oke. Tidak kehilangan muka tatkala hanya
sudah diumumkan kemudian ternyata ada kesalahan redaksi. Kan enggak begitu kayaknya sih saya bayangkan. Tentunya masyarakat juga akan bertanya, mau dijawab A, pasti masyarakat bertanya, kenapa kok dijawab A? Dijawab Betul. B, kenapa kok dijawab B? Sampai dijawab Z pun masyarakat pasti tahu karena sudah dinyatakan hukuman maksimal, hukuman mati. Saya juga bingung apa organisasi ini tidak ada penasihat hukum gitu dan penasihat psikologi massa. Apa dampaknya tatkala seseorang diumumkan pemecatan permanen? Kan gitu. Terutama terhadap orang yang sangat buat saya masih sudah menjadi milik bangsa lah. Itu yang saya pasti ini menjadi sebuah jebakan Batman, Mas, buat pengurus ID. Mungkin buat Pak Terawan ya katanya orang sudah sebodoh teing lah gitu. Iya, di pemberitaan terbaru Dr. Terawan juga bilang kalau ya dia pasrah aja gitu, Prof, dengan apa yang jadi keputusan ID gitu, karena udah bukan ranahnya lah. Jadi ya sudah dia ikut aja lah apa yang jadi keputusan ID gitu. Iya, saya kenal dengan sikap itu, sifat itu saya kenal. Persoalannya kan begini, bahwa sudah disampaikan, dipanggil sekali sudah datang. Pada waktu beliau jadi Menkes, saya melihat dokumen ini digitalnya, beliau mendatangi kantor PBID. Artinya secara manusiawi itu sudah berkunjung ke itu. Iya. Kan gitu. Sudah menjalankan tugasnya ya. Menjalankan tugasnya. Jadi beliau itu kasarnya, apa sih maumu? Sudah saya layani. Terus kok sekarang minta datang lagi. Ya pasti secara normal orang paling-paling yang membuat saya untuk menjadi salah. Kan gitu. Ini kan tidak terbangun saling kepercayaan awalnya. Ya apa yang disampaikan di sini tidak bisa diterima secara utuh oleh yang di sana. Demikian juga di sana akhirnya kan. Yang di sana akan menanggapi ini ada apa lagi kan gitu. Nah, Prof, kira-kira apakah keputusan pemecatan dari ID ini sendiri nih mutlak? Maksudnya apakah hanya dari ID sendiri, Prof? Ketika ada pemecatan terhadap profesi dokter, atau mungkinkah pemerintah juga bisa ikut andil? Karena kan sejauh ini dari Kementerian Kesehatan sendiri akan menjadi penengah nih, karena kan dari pemberitaan kemarin Pak Menkes juga bilang kalau dia siap jadi penengah nih antara ID dengan Dr. Terawan. Dan mungkinkah hukuman yang diberikan ID, maksudnya pemecatan yang dilakukan ID ini bisa berubah karena penengahan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan itu sendiri, Prof? Saya istilah Menteri Kesehatan menjadi penengah itu kok kurang pas ya, Mas? Lebih pasnya apa nih, Prof? Kami ini kan sebagai anak bangsa semua yang berkaitan dengan kesehatan, di mana penanggung jawab utama kesehatan masyarakat Indonesia adalah Presiden. Oke. Mereka menteri itu adalah pembantu Presiden. Kalau anak-anaknya itu terjadi perselisihan paham, jangan menjadi penengah dong, menjadi penyelesai. Oke. Berarti posisi pemerintah otomatis bisa membantu menyelesaikan masalah ini ya, Prof? Wajib. Oke. Kalau enggak nanti diikuti oleh organisasi-organisasi yang lain yang bersifat otoritas. Oke. Yang menyendiri seperti PD, kemudian Persatuan Dokter Gigi kalau nggak salah ya, Ikatan Dokter Gigi atau apoteker, dokter hewan, kemudian kesehatan masyarakat, itu kan tunggal, wadah tunggal dengan berbagai variasi para anggotanya di dalam. Ini kan semua bertanggung jawab terhadap aspek kesehatan. Di mana nilai kebenaran jangan ditentukan oleh sepihak, kan begitu, Mas. Kami mempunyai cara masing-masing untuk melihat suatu konsep kesehatan. Kesehatan ini bukan tanggung jawab ID saja, bukan tanggung jawab dokter saja, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat, kan begitu.
Saya dokter hewan sudah masuk di dalam rumpun kesehatan. Jadi walaupun saya ngurusi ternak, ngurusi hewan dan sebagainya, itu aspeknya pada akhir kesehatan manusia. Apalagi saya sebagai vaksinolog yang berkecimpung di dalam membuat vaksin dan sebagainya. Otomatis itu saya akan selalu mempelajari infeksi dan sebagainya, kemudian bagaimana mengkonstruksi sebuah vaksin untuk pencegahan. Itu bukan tanggung jawab hanya itu, bukan hanya tanggung jawab seorang dokter. Saya juga sebagai pernah menjadi dosen di Fakultas Kedokteran beberapa di Surabaya. Artinya bahwa konsep kesehatan kalau bisa dimiliki semua. Nah, jangan mempertontonkan adigung, adigang, adiguno gitu. Itu yang saya melihat bahwa pemerintah bukan hanya sekedar menunggu bagaimana rukun apa enggak. Harus sebagai orang tua yang bisa menyelesaikan agar kericuhan ini tidak menyebar kemana-mana. Saya tidak sependapat kalau ini merupakan urusan intern mereka. Bukan. Urusan intern mereka itu adalah urusan pembinaan. Berarti sampai mencuat keluar ini berarti urusan pembinaannya kurang beres kan gitu. Nah, Prof, terakhir nih Prof nih, apa sih Prof harapan Profesor sendiri terhadap kasus ini dan kedepannya semoga seperti apa nih Prof nih? Karena mungkin bisa aja kasus-kasus seperti ini terulang lagi nih Prof kedepannya. Karena kan bukan jadi suatu hal yang baru ketika organisasi dengan profesi mungkin ada kesalahpahaman dan butuh komunikasi dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya harapan Profesor sendiri seperti apa dan mungkin adakah harapan yang ingin Profesor sampaikan untuk penyelesaian kasus ini sendiri nih Prof nih? Ya, pertama bahwa masalah kesehatan dan masalah politik kesehatan itu bukan menjadi tanggung jawab sebuah profesi saja, tapi menjadi tanggung jawab semua, termasuk tanggung jawab wartawan. Tatkala kami melakukan sesuatu untuk aspek kesehatan, wartawan tidak bisa menyampaikan secara baik kepada masyarakat, masyarakat tidak akan tergerak di bidang kesehatan. Jadi, aspek kesehatan jangan ditumpukan hanya kepada satu profesi. Semua profesi harus terlibat di dalam aspek kesehatan. Karena apa? Nomor satu, kesejahteraan manusia itu adalah level pertama adalah kesehatan. Yang kedua baru kesejahteraan, kan begitu. Orang tidak akan mungkin sejahtera kalau tidak sehat, kan begitu. Oleh karena itu, konsep-konsep atau politik kesehatan, termasuk juga penyiapan terhadap penyerangan konsep kesehatan dari luar negeri ke kita, yang kita sebut dengan bioteroris, senjata biologis dan sebagainya, itu juga sebuah tantangan. Bagaimana bisa memahami tatkala ada sebuah hipotesis bahwa sebuah virus bisa dibuat sedemikian rupa berasal dari virus hewan yang akan menyerang manusia. Kan tidak mau di mana berangkatnya. Oleh karena itu tidak boleh dalam satu profesi-profesi ini saling unggul-unggulan. Tidak bisa. Saya dari awal lulus dari dokter hewan, ya saya memang berkecimpung di aspek kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena penyakit hewan itu menyangkut penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia, ya seperti COVID ini. Oleh karena itu, pentingnya peran dokter hewan juga ada untuk menelusuri ke hulu supaya tidak dijadikan senjata seperti yang dicurigakan, kan begitu. Yang kedua, bahwa kalau sudah kita sepakati bahwa masalah kesehatan ini, ya kita tinggal bagaimana menjaga apakah mau dipertahankan konsep organisasi tunggal seperti ID, PDHI dan sebagainya. Jadi satu organisasi mengcover semua ada. Tapi ini harapannya adalah kalau bisa digunakan dengan berbagai macam model komunikasi, kan gitu, supaya macam-macam anggota itu bisa terwakili. Kalau memang organisasi ini tidak mampu menghadirkan model-model komunikasi, ya buat organisasi-organisasi yang lain, ya kayak Persatuan Wartawan Indonesia dengan ada AJI dan sebagainya, kan? Iya. Tidak apa-apa sekarang. Yang penting tersalurkan ide dan sebagainya sesuai dengan kelompok-kelompoknya, kan gitu. Jangan dirangkep jadi satu terus kemudian tidak bisa
mewakili mewakili anggotanya, kemudian anggota yang lain ingin protes atau bukan protes, ingin mengajukan ini tidak berani karena menyangkut di situ ada malaikat mautnya kan gitu. Oke deh kalau gitu. Mas, jadi semua himbauan itu saya tidak tujukan kepada organisasi ID ini. Ya. Yang saya tujukan kepada pemerintah, ID dan terakhir presiden. Ya, sorry. Pemerintah, DPR dan terakhir presiden. Kalau pemerintah dan DPR tidak mampu, berarti ya mereka harus menyerahkan kepada presiden. Mungkin presiden membuat kebijakan bahwa surat izin praktek tidak membutuhkan rekomendasi dari organisasi profesi. Bisa juga kan demi kepentingan nasional. Banyak alternatif. Tapi tetap masih pemecatan secara permanen. Itu dulu dikembalikan dulu. Oke, Prof. Ya mudah-mudahan sih tidak ada masalah. Ini hanya seperti pemain sepak bola yang berlatih tanding gitu loh untuk menghadapi lawan yang lebih berat. Oke, Prof. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya, Prof. Semoga bermanfaat juga untuk sobat bisnis dan tentunya kita berharap juga semoga permasalahan ini segera menemukan titik terang dan segera terselesaikan dengan win-win solution ya, Prof, ya, dengan baik, dengan semua pihak merasa selesailah masalahnya, Prof, ya. Saya hanya cuma menghimbau kalau di dalam sebuah rumah tangga ada anak nangis, jangan langsung mengambil keputusan mengusir anak itu kan begitu. Betul, ada banyak cara ya yang bisa dilakukan ya, Prof. 1000 cara. Gitu. Masa kalah sama ini orang-orang yang negatif itu perilakunya, bisa masuk jendela, bisa masuk ini kan gitu. Banyak cara kalau mau. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi, Prof. Sukses ya. Ya, terima kasih banyak dan semoga sobat bisnis juga tercerahkan dengan obrolan kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Profesor Nidom ngobrol-ngobrolnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.